Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Vidya Adelia Anya dengan NPM 2115061019 dari kelas PSTIA. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba uh, mengimplementasikan dan menganalisis algoritma penjadwalan Shortest Job First Scheduling atau SJF dan juga Round Robin Scheduling. Langsung saja kita ke CPU simulatornya. Sini kita bisa buka compiler. Yang pertama saya akan masukkan source code dari sini. Ini kita masukkan ke sini, kita paste. Namun saya akan mengubah pengulangannya menjadi 5 pengulangan. Lalu kita bisa compile. Nah, setelah di-compile kita load in memory. Setelah sukses, kita bisa ke compiler lagi dan di sini saya akan menambahkan kode baru untuk penjadwalan 2 dengan pengulangan 10 kali. Selanjutnya kita compile di sini. Lalu kita load in memory seperti tadi. Nah, setelah sukses, kita bisa buka OS simulator. Di OS simulator ini, kita akan mencoba untuk scheduler yang shortest job first atau SJF. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit SJF ini. Jadi konsep dari SJF yaitu shortest job first adalah proses dengan burst time paling singkat itu yang akan dijalankan terlebih dahulu. Jadi dia walaupun tidak masuk pertama, tidak masuk duluan, dia kalau burst time-nya pendek, dia akan dijalankan terlebih dahulu. Nah, untuk si CPU simulator ini bisa tahu gimana berapa besar, seberapa singkat burst time suatu proses. Jadi kita di sini harus menjalankan proses-proses ini minimal 1 kali dulu. Jadi langsung saja di sini kita coba masukkan ke ready process kedua proses ini. Coba kita langsung jalankan agar CPU simulator ini bisa tahu burst time dari masing-masing proses. Kita start, kita bisa lihat di log. Nah, sedang menjalankan penjadwalan yang kedua. Jadi untuk proses penjadwalan yang pertama di sini dia memiliki burst time 55 dan untuk yang kedua burst time-nya itu 95. Oke, kita bisa clear close. Selanjutnya langsung saja kita terapkan menggunakan scheduler shortest job first. Di sini kita masukkan ke ready process untuk yang pertama. Yang kedua kita masukkan pakai penjadwalan yang kedua. Untuk yang ketiga kita pakai penjadwalan yang pertama lagi. Yang keempat kita pakai penjadwalan yang kedua lagi, dan yang kelima pakai penjadwalan yang pertama lagi. Oke. Jangan lupa ganti schedulernya ke shortest job first dan kita bisa langsung start di sini. Kita lihat proses-prosesnya. Di sini dia sedang menjalankan proses yang kedua. Setelah itu sedang menjalankan proses yang ketiga dan akan berjalan terus sampai proses yang ke-6. Lalu kita bisa lihat di sini di lognya. Di sini pada proses pertama itu burst time-nya 55. Untuk yang kedua dia burst time-nya 95. Untuk yang ketiga karena dia tadi pakai proses yang sama seperti yang pertama, dia juga burst time-nya sama yaitu 55. Untuk yang keempat dia burst time-nya ada 95 karena sama-sama yang kedua tadi. Dan untuk yang terakhir ada burst time-nya 55 juga seperti yang pertama dan ketiga. Nah, namun ternyata
pada CPU simulator ini, nilai burst time yang tadinya sudah dijalankan pada proses yang awal tadi ternyata tidak disimpan pada burst di sini. Jadi di sini kalau misalnya kita uh, buat proses di sini harusnya burst time-nya ini mengikuti yang sebelumnya. Namun ternyata proses yang tadi telah dijalankan tidak menyimpan burst time-nya. Jadi pada CPU simulator ini tidak bisa menggunakan scheduler shortest job first atau SJF. Jadi kita langsung lanjutkan saja ke run robin. Clear dulu ini kelas. Ini kita remove. Nah, kita langsung saja coba yang round robin di sini. Untuk round robin sendiri, sebelumnya konsepnya itu sama, hampir sama dengan FCFS, yaitu dia akan menjalankan proses yang datang lebih dahulu sesuai urutan datangnya gitu, tidak peduli dengan burst time-nya. Namun pada round robin ini terdapat yang namanya quantum time, yang dimana pada suatu waktu tertentu proses itu akan berhenti dan akan melanjutkan ke proses selanjutnya terlebih dahulu. Jadi misalnya quantum time-nya ini kita atur 2 detik gitu. Dia pada waktu 2 detik itu proses pertama yang telah berjalan akan berhenti dulu, akan ditunda dulu, lalu melanjutkan ke proses selanjutnya selama 2 detik dan setelah itu akan berhenti, ditunda dulu, lalu melanjutkan ke proses selanjutnya, begitu seterusnya. Nah, di sini kita akan terapkan waktunya 2 detik. Kita coba 2 detik. Untuk penjadwal programnya, prosesnya kita masukin 1, 2, dan ini yang ketiga kita pakai penjadwalan yang pertama juga. Oke, kita langsung aja start. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa prosesnya tuh ganti-gantian sama setiap 2 detik. Dia bakal 2, terus 2 detik ya ganti 3, 2 detik ya ganti 4. Begitu seterusnya sampai semua proses ini selesai. Gitu. Kita tunggu prosesnya selesai. Nah, ini proses 2 udah selesai. Jadi sekarang tinggal ganti-gantian antara proses 3 dan proses 4. Nah, sekarang sisa proses 3. Dia akan jalankan sendiri. Nah, setelah selesai, kita bisa lihat di vlognya. Untuk round robin scheduling ini, dia sifatnya bergerak ya. Jadi dia pindah dari menukar dari tempat di ready process dan juga pindah ke running dan pindah lagi ke ready process lalu ke running lagi itu. Selanjutnya kita bisa lihat ini. Nah, untuk waktu waiting time dari masing-masing proses sendiri itu sama-sama 3 detik karena di round robin scheduling itu jadi waktu tunggunya itu seragam alias sama semua karena udah ditentukan tadi agar waktunya itu sama semua. Oke. Mungkin sekian dulu dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.